Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Lisa Tania SPD MSc selaku dosen pengampu mata kuliah Kinetika Kimia, dan yang saya sayangi teman-teman sekalian. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Ginanti Putri Ganta sebagai moderator kelompok 1. Di sini saya bersama dengan rekan-rekan saya yang beranggotakan, yang pertama ada Putri Salsabila, Aris Afifatu Zahro, Miftah Revinasari, Andri Wijaya, dan Nisrina Dwi-Susanti. Kami di sini akan mempresentasikan hasil kerja kami tentang materi mekanisme reaksi polimerisasi. Baik, untuk mempersingkat waktu, kepada Putri Salsabila dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan membahas terlebih dahulu mengenai kinetika polimerisasi. Nah, kita harus tahu dulu pengertian dari polimerisasi itu. Polimerisasi merupakan suatu metode yang biasa digunakan untuk membuat rantai polimer dari satu atau lebih monomer melalui suatu pemanasan untuk menginduksi polimer dengan penambahan suatu katalis. Nah, polimer ini dapat dibedakan berdasarkan jalan mekanisme umumnya, di mana jenis polimerisasi berdasarkan jalan mekanisme umum ini dapat dibedakan menjadi polimerisasi berantai dan polimerisasi bertahap melalui suatu serangkaian reaksi kimia. Next. Nah, berdasarkan reaksi pembentukannya, polimer ini dibedakan menjadi dua jenis, yaitu polimer adisi dan polimer kondensasi. Di mana polimer adisi ini merupakan suatu polimer yang terbentuk melalui suatu reaksi adisi. Seperti yang kita ketahui bahwa reaksi adisi ini merupakan reaksi pemutusan ikatan rangkap menjadi suatu ikatan tunggal. Contoh dari polimer adisi ini yaitu ada polietilena, polipropena, polistirena, dan sebagainya. Kemudian jenis polimer yang kedua yaitu ada polimer kondensasi, yaitu suatu jenis polimer yang dapat terbentuk melalui ikatan dengan melepaskan molekul-molekul kecil. Contoh dari polimer kondensasi ini yaitu amilum, selulosa, nilon, dan melamin. Selain berdasarkan reaksi pembentukannya, polimer ini juga dapat dibedakan berdasarkan jalan mekanisme umumnya, yang kemudian nanti akan kita bahas secara lebih lanjut. Nah, yang pertama ada polimerisasi berantai, di mana pada polimerisasi berantai ini, monomer M menyerang monomer lainnya, kemudian berikatan dengannya. Nah, kemudian unit tersebut, yaitu ikatan monomer dengan monomer ini, akan menyerang monomer lainnya lagi. Hal ini berlangsung secara terus-menerus, di mana monomer ini secara perlahan-lahan akan dihabiskan melalui suatu reaksi pengikatan dengan rantai yang tumbuh. Nah, pada polimerisasi berantai ini, polimer tinggi dapat terbentuk dengan cepat dalam waktu reaksi yang cukup panjang, di mana hanya medan polimer yang bertambah, sedangkan massa molarnya tidak. Kemudian jenis polimerisasi berdasarkan jalan mekanisme yang kedua, yaitu ada polimerisasi bertahap, di mana pada polimerisasi bertahap ini, setiap monomer yang ada dalam campuran reaksi itu dapat berikatan pada setiap waktu. Nah, pertumbuhan polimer pada polimerisasi bertahap ini tidak terbatas pada rantai yang sudah terbentuk. Nah, monomer dalam reaksi ini akan cepat habis, sedangkan massa molar rata-rata dari produk akan semakin besar dengan makin lamanya waktu reaksi. Untuk membahas mengenai jenis polimer, kedua jenis polimer ini
akan dilanjutkan oleh rekan saya, Arlisa Fifatul Zahra. Padanya dipersilakan. Baik, terima kasih Bila. Slide selanjutnya. Hukum laju untuk polimerisasi berantai. Nah, pada hukum laju untuk polimerisasi berantai itu ada 3 tahapan reaksi dasar, yaitu yang pertama ada inisiasi. Berikut ini merupakan reaksi inisiasinya, yaitu I menjadi 2 radikal R dengan V sama dengan KI dikali dengan konsentrasi I, M ditambah dengan radikal R menghasilkan radikal M1 dengan cepat. Nah, di mana I itu adalah inisiator dan radikal M itu adalah radikal monomer. Reaksi terbentuknya radikal itu sudah terlihat, tetapi dalam beberapa polimerisasi, tahap inisiasi menghasilkan pembentukan pembawa rantai kation ataupun anion. Nah, tahap penentu laju adalah pembentukan radikal R dengan homolisis inisiator. Oleh karena itu, laju reinisiasi itu sama dengan V di atas, yaitu V sama dengan KI dikali dengan konsentrasi I. B itu ada perambatan. Berikut merupakan reaksi tahap perambatan. M ditambah dengan radikal M itu M1 itu menghasilkan radikal M2. M ditambah dengan radikal M2 itu menghasilkan radikal M3 dan M ditambah dengan radikal M N dikurang 1 itu menghasilkan radikal Mn. Dengan V sama dengan Kp dikali dengan konsentrasi M dikali dengan konsentrasi radikal M. Rangkaian reaksi ini merambat dengan cepat sehingga laju pertumbuhan konsentrasi total radikal itu sama dengan laju tahap inisiasi penentu laju. Selanjutnya. Nah, yang ketiga ada terminasi. Reaksi pada tahap ini itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, radikal Mn ditambah dengan radikal Mm itu menghasilkan radikal Mn ditambah dengan M. Adapun laju perubahan konsentrasi radikal dengan proses ini itu dapat dituliskan dengan V sama dengan Kt dikali dengan konsentrasi radikal M kuadrat. Adapun laju perubahan konsentrasi radikal dengan proses ini itu dapat dituliskan D dikali dengan konsentrasi radikal M dibagi dengan dt sama dengan 2Kt dikali dengan konsentrasi M kuadrat. Pada praktiknya, bisa saja terjadi halangan dari tahap terminasi yang lain. Selain itu, reaksi samping. Seperti transfer rantai juga dapat terjadi. Reaksi sampingnya itu dapat dituliskan seperti M ditambah dengan radikal R, itu menjadi radikal M ditambah dengan R. Dari reaksi tersebut, rantai baru diinisiasikan dengan mengorbankan rantai yang sedang tumbuh. Konsentrasi total radikal konstan selama bagian terbesar polimerisasi. Hal ini dikarenakan laju pembentukan radikal dengan inisiasi itu kurang lebih sama dengan laju penghilangan radikal dengan terminasi. Next. Panjang rantai kinetik. Pada panjang rantai kinetik, V itu merupakan ukuran efisiensi mekanisme perambatan rantai. V itu didefinisikan sebagai perbandingan jumlah unit monomer yang dikonsumsi per pusat aktif yang dihasilkan dalam tahap inisiasi. Yang dapat dituliskan V sama dengan jumlah unit monomer yang dikonsumsi dibagi dengan jumlah pusat aktif yang dihasilkan. Nah, oleh karena itu, panjang rantai kinetik itu sama dengan perbandingan laju perambatan dan inisiasi. Yang dapat dituliskan V sama dengan laju perambatan dibagi dengan laju inisiasi. Nah, untuk selanjutnya itu akan dijelaskan oleh rekan saya, Ginanti Putriganta. Padanya dipersilahkan. Baik, terima kasih Arlis. Jadi karena laju inisiasi sama dengan laju terminasi, maka ungkapan itu dapat dituliskan dengan dapat kita bisa lihat di PPT. Laju sama dengan Kp dikali konsentrasi M dikali monomer konsentrasi monomer M dibagi dengan 2Kt dikali konsentrasi monomer M pangkat kuadrat. Itu sama dengan Kp konsentrasi M per 2Kt
dikali konsentrasi monomer M. Jika kita menggantikannya dengan ungkapan keadaan tunak, untuk konsentrasi radikalnya diperoleh rumus yang ada pada di PPT. Jadi kita lihat bahwa maka makin lambat inisiasi rantai atau konsentrasi inisiator makin kecil dan konstanta laju inisiasinya makin kecil. Makin besarlah panjang rantai kinetik itu. Lanjut. Selanjutnya ada polimerisasi bertahap. Polimerisasi bertahap pada umumnya berlangsung dengan reaksi kondensasi dengan molekul kecil atau biasanya H2O yang dihilangkan dalam setiap tahap polimerisasi bertahap. Adapun reaksinya dituliskan pada PPT. Polimerisasi bertahap ini merupakan mekanisme produksi poliamida atau nilon. Polyester dan poliuretan terbentuk dengan cara serupa pada poliuretan tanpa eliminasi. Contohnya, polyester dapat dianggap sebagai hasil kondensasi bertahap asam hidroksi. Kita akan membahas pembentukan polyester dan monomer tersebut dan mengukur kemajuan berkenaan dengan konsentrasi gugus COOH dalam sampel yang diberi notasi A, yang perlahan-lahan menghilang dengan berlangsungnya kondensasi. Karena reaksi kondensasi dapat terjadi di antara step monomer yang sesuai, maka dalam campuran reaksi dapat tumbuh rantai dengan panjang yang berbeda-beda. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Miftah Revina. Kepadanya dipersilakan. Baik, yang selanjutnya ada hukum laju polimerisasi bertahap. Kondensasi dapat diharapkan berorde kedua secara keseluruhan terhadap konsentrasi gugus OH dan COOH atau A. Dengan rumus D konsentrasi A per DT sama dengan min K konsentrasi OH dikali konsentrasi A. Akan tetapi karena terdapat satu gugus CH untuk setiap gugus COOH, maka persamaan ini sama dengan D konsentrasi A per DT sama dengan min K konsentrasi A pangkat 2. Slide selanjutnya. Nah, ketika mengasumsikan bahwa konstanta laju kondensasi tidak bergantung pada panjang rantai, sehingga K tetap konstan selama reaksi. Penyelesaian hukum laju ini dinyatakan dengan persamaan 6C adalah konsentrasi A sama dengan konsentrasi A0 per 1 plus KT dikali konsentrasi A0. Fraksi P dari gugus COOH yang sudah berkondensasi pada waktu T adalah P sama dengan konsentrasi A0 min konsentrasi A0 per konsentrasi A0. Sehingga P sama dengan KT konsentrasi A0 per 1 plus KT konsentrasi A0. Selanjutnya, polimerisasi statistik. Berikut merupakan derajat polimerisasinya. N sama dengan 1 plus KT konsentrasi A0. Kesimpulan yang sama tentang derajat polimerisasi dapat diperoleh dengan membahas peluang P terbentuknya ikatan antara satu gugus, misalnya COOH dengan molekul lain. Pada awal reaksi P sama dengan 0 dan pada akhir reaksi P sama dengan 1. Peluang P bahwa polimer terdiri dari A monomer sehingga merupakan N minmer sama dengan peluang bahwa polimer itu memiliki N1 gugus COOH yang bereaksi dan satu gugus COOH tak bereaksi. Peluang yang pertama adalah PN-1 dan peluang yang kedua adalah 1 min P. Oleh karena itu, peluang total menemukan N minmer adalah PN sama dengan P pangkat N min dikali 1 min P. Persamaan di atas merupakan persamaan kunci untuk meramalkan massa molar polimer dari kinetika pembentukannya. Ditunjukkan bahwa derajat polimerisasi atau jumlah monomer rata-rata dalam rantai adalah N sama dengan 1 per 1 min P.
Baik, yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Andri Wijaya. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu perhatikan plot berikut ini. Nah, pada plot di PPT terlihat bahwa menyatakan panjang rantai rata-rata polimer sebagai fungsi dari fraksi monomer yang bereaksi, atau P. Dari plot itu jelas bahwa kita memerlukan P mendekati 1 agar memperoleh polimer dengan massa molar yang besar. Jadi, massa molar rata-rata atau jumlah bertambahnya bertahap terhadap waktu dengan massa molar rata-rata sama dengan N dikali M monomer sama dengan 1 ditambah KT kali konsentrasi A0 dikali M monomer. Persamaan tersebut merupakan asal-usul pernyataan sebelumnya bahwa dalam polimerisasi bertahap atau berlawanan dengan polimerisasi berantai, massa molar produk bertambah jika reaksi berlangsung lebih lama. Adapun dari perhitungan diperoleh massa molar rata-rata sebagai berikut. Massa molar rata-rata sama dengan 1 ditambah P dibagi 1 dikurang P dikali M monomer. Jadi, perbandingan massa molar rata-rata massa dengan rata-rata jumlah merupakan ukuran rintangan massa molar dalam sampel, yaitu M dikali M dibagi Mn sama dengan 1 plus P. Perbandingan ini naik menuju 2 saat P dan massa molar rata-rata bertambah dengan bertambahnya waktu. Adapun contoh soalnya yaitu sebagai berikut. Polimerisasi anionik dimulai dengan larutan yang mengandung 0,1 mol N-butilitium dalam 10 mili N-heksana. Inisiator 1 mili ditambahkan ke dalam 1 liter larutan heksana yang mengandung 1 mol monomer stirena. Pada akhir reaksi, 1 mol stirena ditambahkan dan direaksikan diakhiri dengan air. Berapa massa molekul polistiren yang diekstraksi dari larutan? Baik, untuk penjelasannya akan saya serahkan kepada saudara Nisrina Dusanti. Padanya saya persilakan. Jawab. Rumusnya yaitu N sama dengan number of mole of monomer dibagi number of mole of initiative. Kemudian, karena volume reaksi dapat dianggap konstan, karena polimer masuk akan hidup pada akhir fase pertama reaksi. Jumlah total mol monomer hanyalah 1 tambah 1 sama dengan 2 mol stirena. Larutan inisiator terdiri dari 100 ml heksana yang mengandung 0,1 mol butilitium. Jadi 1 ml ditambahkan ke bejana reaksi akan berisi 0,1 kali 10 pangkat min 2 sama dengan 10 pangkat min 3 mol inisiator. Karena itu, N sama dengan 2 dibagi 10 pangkat min 3 sama dengan 2 kali 10 pangkat 3. Massa molekul dapat dengan mudah ditentukan dari persamaan 1 dan 2. Massa atom karbon dan hidrogen dan struktur unit berulang. Jadi, M-nya adalah 8 kali 12 ditambah 8 kali 1 sama dengan 104 gram per mol. Molekul monomer. Nah, slide selanjutnya. Kemudian ada campuran equiunimolar dari asam
ftalat dan etilen glikol dipolimerisasi untuk menghasilkan PET. Diketahui bahwa glikol mengandung 1% berat metil alkohol, H2O. Berapa massa molekul rata-rata dan dispersi PET yang terbentuk oleh struktur asam dan glikol adalah sebagai berikut. Kemudian jawabannya adalah karena massa molekul etilenglikol glikol sama 24 tambah 23 tambah 6 sama dengan 62. Oleh karena itu, campuran mengandung 62 gram glikol, di mana 1% atau 0,62 gram adalah metil alkohol. Massa molekul metil alkohol sama dengan 32, jadi jumlah mol CH3OH yang ada adalah 0,0194 mol. Kemudian untuk gugus hidroksil OH-nya dalam alkohol akan bereaksi dengan gugus asam untuk membentuk gugus akhir polimer mati, yaitu polimer dikurang CO2H ditambah CH3OH sama dengan polimer yang CO2 CH3 ditambah H2O. Efek hasilnya adalah menurunkan massa molekul PET yang terbentuk. Jumlah glikol yang tersedia untuk polimerisasi pertumbuhan bertahap adalah 1 dikurang 0,0194 yang menghasilkan 0,9806 akan menjadi tingkat maksimum reaksi, jadi alfa sama dengan 0,9806. Dari persamaan NT sama dengan min 1 per inisiasi alfa sama dengan 1 per 2,303 log 0,9806. Yang hasilkan min 1 per 2,303 dikali min 1 tambah 0,9915 sama dengan 1,2303 kali 0,005. Yang menghasilkan emisinya sama dengan 10 pangkat 3 per 19,6 yang menghasilkan 51. Massa molekul satuan berulangnya adalah 192, sehingga rata-rata dari monomer dan mol nomornya setara dengan 192 dikali 51 yang hasilnya 9.800 dari persamaan rata-rata MW per rata-rata MN yang menghasilkan 1 plus alfa sama dengan 1 tambah 0,981 yang hasilnya 1,981. Lanjut. Baiklah, saya kembalikan kepada Kinanti. Baik, sebelumnya terima kasih kepada rekan-rekan kelompok 1 yang telah menyampaikan materi tentang mekanisme reaksi polimerisasi. Jadi dapat kita ambil bahwa polimerisasi itu merupakan suatu reaksi atau metode yang digunakan untuk membuat rantai polimer dari satu atau lebih monomer melalui suatu pemanasan untuk menginduksi polimer dengan penambahan suatu katalis. Polimerisasi dapat dibedakan tuh menjadi 2 jenis, yaitu ada reaksi polimerisasi berantai dan polimerisasi bertahap. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, bahwa polimerisasi berantai itu melibatkan pembentukan rantai panjang molekul primer melalui pembentukan rantai ikatan kovalen antara monomer-monomer yang terlibat. Dari tahapan reaksi polimerisasi berantai itu ada 3, yaitu inisiasi, perambatan, dan terminasi.
Dan untuk polimerisasi bertahap itu melibatkan reaksi kimia antara monomer-monomer yang terlibat. Monomer pertama itu bereaksi dengan monomer kedua dan seterusnya sampai rantai polimer yang diinginkan terbentuk. Dalam hal ini, setiap reaksi menghasilkan senyawa baru yang dapat bereaksi dengan monomer lainnya. Mungkin dapat sekian yang kami sampaikan untuk mekanisme reaksi polimerisasi. Mohon maaf jika ada salah kata dalam penyampaian presentasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.